Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita. Kali ini pertemuan kita adalah membahas tentang sosiologi pandemik COVID-19. Apa itu sosiologi pandemik COVID-19? Sosiologi pandemik COVID-19 merupakan perspektif sosiologi, analisis sosiologi, telaah sosiologi yang kita gunakan untuk melihat sebuah situasi dan kondisi sosial yang terjadi akibat daripada pandemik COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, sudah lebih daripada 1 tahun ini kita berada dalam alam yang dirancah oleh pandemik COVID-19. Berbagai dimensi kehidupan kita telah banyak berubah. Berbagai situasi sosial kita begitu berubah dengan cepat dan dramatis. Di antara perubahan itu bisa kita lihat seperti terjadinya kota yang didesakan. Sebagaimana dalam perspektif sosiologi, kota itu adalah identik dengan keramaian, padat dengan lalu lalang, lalu lintas, beragam aktivitas manusia yang dilakukan dengan bebas. Tetapi oleh COVID-19, situasi ini berubah menjadi situasi sosial pedesaan. Apa situasi sosial pedesaan? Tidak lagi ramai, kemudian lalu lalang tidak lagi padat, kemudian aktivitas manusia tidak lagi mengalami kebebasan. Ini sudah terbatas semuanya. Jadi sudah terjadi pergeseran. Situasi sosial kota menjadi bergeser kepada situasi sosial yang pernah dialami di desa. Jadi perubahan situasi itu bisa kita lihat. Kota dengan begitu situasi sosialnya padat, ramai, identik dengan kepadatan lalu lalang. Kemudian aktivitas yang begitu bebas bermacam-macam dilakukan oleh manusia. Tapi oleh COVID-19 ini bergeser bentuknya menjadi sebuah situasi sosial yang mirip dengan situasi sosial yang ada di pedesaan. Itulah yang disebut dengan alam kota yang didesakan. Apalagi kita juga bisa melihat daripada perjalanan yang terenggut. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam alam global. Salah satu ciri khas keglobalannya itu adalah bebas melakukan perjalanan. Tetapi oleh pandemik COVID-19 itu, perjalanan itu dibatasi. Tidak saja dibatasi berjalan melintasi benua negara, tapi bahkan dibatasi perjalanan itu dalam lokalitas dia sendiri. Orang tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan perjalanan ini. Luar biasa pengaruhnya, dampaknya pandemi COVID itu terhadap kehidupan dunia sosial ini. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat apa yang berubah dalam dunia sosial kita, yaitu persaudaraan kita yang dibatasi. Apa yang dibatasi dalam persaudaraan kita? Kita bisa lihat, biasanya kita senyum bisa dilihat oleh saudara kita dengan begitu dibalas dengan senyum pula. Karena tidak tertutup. Sekarang senyum kita ditutup. Salam hangat persaudaraan kita tidak lagi dapat kita lakukan dengan bebas seperti sedia kala, tapi sudah dibatasi salam kita. Bahkan salaman pun kita tidak
diperkenankan. Luar biasa merubah situasi ini. Kita tidak lagi dapat berkumpul beramai-ramai dengan saudara kita karena mengingat untuk memutus rantai COVID itu tidak dengan melakukan keramaian. Hal ini bisa kita rasakan ketika misalnya pada Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2020 yang lalu. Betapa kita tidak merasakan lagi kunjungan antar persaudaraan atau keramaian di rumah kita yang dikunjungi oleh saudara-saudara, tetangga-tetangga kita. Jadi luar biasa desakan-desakan yang dilakukan oleh pandemik ini terhadap dunia sosial dan dimensi kehidupan kita. Tidak hanya itu, kita juga merasakan terjadinya peralihan bahwa dari sekolah belajar ke rumah menjadi institusi yang terpenting dalam pembelajaran. Itu rumah menjadi pusat pembelajaran. Semula pusat pembelajaran itu ada di sekolah, sekarang beralih ke rumah. Orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pendidikan anaknya. Apalagi selain itu, kita juga bisa melihat terjadinya perubahan wisata dunia realita kepada wisata dunia maya. Apa yang kita sebut dengan peralihan ke dunia maya itu dunia wisata kita. Akibat dari keterbatasan perjalanan, akibat daripada pembatasan keramaian, maka yang terjadi penikmatan dunia alam nyata kita untuk berwisata berubah ke dunia maya. Kita berwisata ke dunia maya melalui smartphone yang ada dalam genggaman kita. Jadi dunia maya menggantikan kita berwisata di dunia nyata. Itu yang paling kita rasakan betul akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Inilah yang saya sebut dengan salah satu atau di antara kajian atau perspektif daripada sosiologi dalam melihat situasi sosial yang terjadi akibat pandemik ini. Demikian saja, jika ada ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan di share. Jangan lupa tetap pakai masker di keramaian, cuci tangan, dan hindari keramaian tersebut. Mari kita putus mata rantai COVID-19 ini dengan menjaga 3M itu. Pakai masker, cuci tangan, dan jangan lakukan beraktivitas dengan keramaian tersebut. Oleh sebab itu, berharap kita dengan segala tindakan kita yang kita lakukan untuk memutus mata rantai itu, semoga Tuhan mengabulkan COVID-19 cepat berakhir, karena terasa betul penyiksaan-penyiksaan yang diberikan oleh COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.